Selamat datang di Audiobook Nova, sebuah ruang inspirasi untuk membuka pintu-pintu kebijaksanaan dan motivasi dalam hidupmu. Pernahkah kamu merasa bahwa setiap hari hanya berlalu tanpa makna? Bahwa energi dan waktu yang kamu habiskan seringkali tidak sebanding dengan hasil yang kamu dapatkan? Jika jawabannya adalah ya, maka kamu berada di tempat yang tepat. Di sini kami akan membawa kamu pada perjalanan menuju pencerahan diri melalui cerita-cerita yang menginspirasi, perspektif baru yang memotivasi, dan langkah-langkah praktis yang bisa kamu terapkan dalam hidupmu. Kami tahu bahwa waktu adalah aset paling berharga yang kamu miliki. Oleh karena itu, setiap episode di Audiobook Nova dirancang untuk memberikan nilai nyata bagi hidupmu. Tidak ada kata-kata kosong, tidak ada cerita basi. Hanya konten berkualitas yang akan membuatmu semakin dekat dengan versi terbaik dari dirimu. Jadi tetaplah di sini, dengarkan sampai akhir. Dan biarkan setiap kalimat yang kamu dengar menjadi pijakan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Karena 1 jam mendengarkan audiobook ini bisa lebih berharga daripada 10 meeting yang hanya menguras energi tanpa hasil nyata. Apapun latar belakangmu, apapun tantangan yang sedang kamu hadapi, percayalah bahwa di dalam dirimu ada potensi besar yang hanya menunggu untuk digali. Dan melalui seri Nova Development Series ini, kami akan membantu kamu menemukan serta mengasah potensi tersebut. Jadi siapkan dirimu, buka pikiranmu, dan nikmati setiap momen pencerahan yang akan kamu temukan di Audiobook Nova. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil seperti mendengarkan audiobook ini hingga selesai. Bagian pertama, pengantar tentang waktu dan kehidupan. Waktu adalah elemen paling misterius dalam kehidupan manusia. Ia hadir tanpa suara namun selalu bergerak maju, tidak pernah berhenti sejenak untuk menunggu siapapun. Setiap detik yang berlalu membawa kita lebih dekat pada tujuan atau justru menjauhkan kita dari apa yang sebenarnya kita inginkan. Sayangnya banyak orang tidak menyadari betapa berharganya waktu, hingga semuanya terasa terlambat. Kehidupan modern seringkali membuat kita lupa bahwa waktu bukanlah sesuatu yang bisa diulang. Kita terjebak dalam rutinitas yang mengharuskan kita bekerja lebih keras, menghadiri lebih banyak pertemuan, dan memenuhi ekspektasi orang lain, namun jarang sekali kita bertanya apakah semua itu benar-benar membawa makna bagi hidup kita. Apakah kita benar-benar menggunakan waktu dengan bijak, atau hanya menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak penting? Setiap orang memiliki 24 jam dalam sehari, tidak lebih tidak kurang. Yang membedakan adalah bagaimana cara mereka menggunakannya. Ada yang memilih untuk menginvestasikan waktu mereka dalam hal-hal yang bermanfaat, sementara yang lain menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak memberikan dampak positif. Pertanyaan besar yang harus kita ajukan pada diri sendiri adalah apakah kita sudah menggunakan waktu kita dengan cara yang tepat. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa kesibukan berarti produktivitas. Padahal keduanya tidak selalu berbanding lurus. Ada kalanya kita begitu sibuk sehingga lupa untuk berhenti sejenak dan mempertanyakan apa yang sebenarnya kita kejar. Akhirnya kita hanya berputar-putar tanpa arah yang jelas. Waktu yang kita habiskan pun terbuang sia-sia tanpa hasil yang berarti. Bayangkan jika kamu bisa mengambil 1 jam dari hari-harimu yang sibuk, 1 jam yang sepenuhnya milikmu, tanpa gangguan dari pekerjaan atau tanggung jawab lain. Bayangkan apa yang bisa kamu lakukan dalam 1 jam tersebut. Kamu bisa merenung tentang tujuan hidupmu, merencanakan langkah-langkah baru, atau sekadar memberikan ruang bagi pikiranmu untuk bernapas. 1 jam seperti itu bisa menjadi titik balik dalam hidupmu. Sayangnya banyak orang lebih memilih untuk menghabiskan waktu mereka dalam aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Mereka terjebak dalam meeting yang berlarut-larut, diskusi yang tidak produktif, atau bahkan tugas-tugas yang sebenarnya bisa disederhanakan, alih-alih menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Mereka malah kehilangan momen berharga yang seharusnya bisa digunakan untuk diri mereka sendiri. Ketika kita tidak meluangkan waktu untuk diri sendiri, kita perlahan-lahan kehilangan koneksi dengan diri kita yang sebenarnya. Kita menjadi robot yang hanya menjalankan perintah tanpa memikirkan apa yang sebenarnya kita inginkan. Kita mulai merasa lelah, kehilangan semangat, dan bahkan merasa kosong.
Semua ini terjadi karena kita lupa bahwa waktu untuk diri sendiri adalah fondasi dari kebahagiaan dan keberhasilan. Menghargai waktu adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih bermakna. Ketika kita menyadari bahwa waktu adalah aset yang tidak bisa diperbarui, kita akan mulai memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting. Kita akan belajar untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah, dan mulai mengarahkan energi kita pada hal-hal yang membuat hidup kita lebih baik. Tidak ada yang lebih berharga daripada waktu yang kita habiskan untuk diri sendiri. Dalam momen-momen tersebut, kita bisa menemukan kejelasan pikiran, mendapatkan inspirasi baru, dan memperbaiki pola pikir kita. Waktu untuk diri sendiri adalah investasi terbesar yang bisa kita berikan pada diri kita. Karena pada akhirnya kebahagiaan dan keberhasilan kita bergantung pada bagaimana kita menggunakan waktu kita. Jadi mulailah hari ini, luangkan waktu sejenak untuk dirimu sendiri, renungkan apa yang benar-benar penting dalam hidupmu, dan mulailah membuat perubahan kecil yang bisa membawa dampak besar. Ingatlah bahwa waktu adalah aset paling berharga yang kamu miliki. Dan 1 jam untuk dirimu sendiri bisa lebih berharga daripada 10 meeting yang hanya menguras energi tanpa hasil nyata. Bagian kedua, ketika meeting menjadi beban. Meeting seringkali dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari dunia kerja modern. Namun tahukah kamu bahwa banyak meeting yang sebenarnya hanya menghabiskan waktu tanpa hasil yang jelas? Beberapa di antaranya bahkan membuatmu merasa lelah, bosan, dan kehilangan semangat. Jika kamu pernah merasa seperti ini, mungkin sudah saatnya kamu mempertanyakan kembali manfaat dari meeting-meeting tersebut. Ada kalanya meeting menjadi sebuah ritual yang dilakukan tanpa tujuan yang jelas. Orang-orang berkumpul di ruangan yang sama, membicarakan hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam email singkat. Namun karena kebiasaan atau tekanan budaya perusahaan, meeting tetap dilakukan meskipun tidak memberikan nilai tambah. Akhirnya waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif, malah terbuang sia-sia. Bayangkan jika kamu harus menghadiri 10 meeting dalam sehari, masing-masing berlangsung selama 1 jam, total 10 jam waktu yang kamu habiskan hanya untuk duduk di ruangan yang sama, mendengarkan pembicaraan yang mungkin tidak relevan dengan tugasmu. Lalu apa yang kamu dapatkan dari 10 meeting tersebut? Apakah kamu merasa lebih produktif atau justru merasa lelah dan kehilangan fokus? Meeting yang tidak efektif seringkali menjadi sumber stres bagi banyak orang. Mereka merasa terjebak dalam rutinitas yang hanya menguras energi tanpa memberikan hasil yang nyata. Seiring waktu mereka mulai kehilangan semangat, merasa bosan, dan bahkan mulai membenci pekerjaan mereka. Semua ini terjadi karena mereka tidak memiliki waktu untuk diri sendiri. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk merenung dan memperbaiki pola pikir. Ketika meeting menjadi beban, kita mulai kehilangan keseimbangan dalam hidup. Kita tidak lagi memiliki waktu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Kita tidak lagi memiliki waktu untuk beristirahat atau merenung. Semua waktu kita habis hanya untuk menghadiri meeting yang sebenarnya tidak memberikan manfaat. Akhirnya kita merasa kosong dan kehilangan arah. Ada kalanya meeting memang diperlukan, namun kita harus mampu membedakan mana meeting yang benar-benar penting dan mana yang hanya menghabiskan waktu. Jika kamu merasa bahwa sebuah meeting tidak memberikan nilai tambah, jangan takut untuk berkata tidak. Prioritaskan waktu dan energimu untuk hal-hal yang benar-benar penting. Karena pada akhirnya kebahagiaan dan keberhasilanmu bergantung pada bagaimana kamu menggunakan waktu. Meeting yang tidak efektif juga bisa merusak hubungan antar individu dalam tim. Ketika orang-orang merasa bahwa meeting hanya membuang-buang waktu, mereka mulai kehilangan motivasi, komunikasi menjadi tidak efektif, dan produktivitas menurun. Semua ini terjadi karena meeting tidak dirancang dengan baik, dan tidak ada yang benar-benar mendapatkan manfaat dari pertemuan tersebut. Jika kamu ingin mengubah pola ini, mulailah dengan mempertanyakan urgensi setiap meeting yang kamu hadiri. Apakah meeting tersebut benar-benar diperlukan? Apakah ada cara lain yang lebih efisien untuk mencapai tujuan yang sama? Jika jawabannya adalah tidak, maka sudah saatnya kamu mulai memprioritaskan waktu untuk diri sendiri. Karena waktu yang kamu habiskan untuk dirimu sendiri bisa lebih bermanfaat daripada 10 meeting yang hanya membuatmu lelah.
Ingatlah bahwa waktu adalah aset paling berharga yang kamu miliki. Jika kamu menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak penting, kamu akan kehilangan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang benar-benar bermakna. Jangan biarkan meeting yang tidak efektif mengambil alih hidupmu. Ambil kendali atas waktumu dan gunakan untuk hal-hal yang membuatmu lebih bahagia dan produktif. Pada akhirnya 1 jam untuk dirimu sendiri bisa lebih berharga daripada 10 meeting yang kamu benci. Dalam 1 jam tersebut kamu bisa menemukan kejelasan pikiran, mendapatkan inspirasi baru, dan memperbaiki pola pikirmu. Jadi mulailah hari ini, luangkan waktu untuk dirimu sendiri, dan rasakan manfaatnya dalam hidupmu. Karena waktu adalah aset yang tidak bisa diperbarui, dan 1 jam untuk dirimu adalah investasi terbesar yang bisa kamu berikan pada dirimu sendiri. Bagian ketiga, mengapa waktu untuk diri sendiri begitu penting? Waktu untuk diri sendiri adalah salah satu bentuk perhatian terbesar yang bisa kamu berikan pada dirimu. Ini bukan tentang egoisme atau melupakan tanggung jawab, melainkan tentang menghargai diri sendiri sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan aspirasi. Ketika kamu meluangkan waktu untuk dirimu sendiri, kamu memberikan ruang bagi pikiranmu untuk bernapas, bagi tubuhmu untuk beristirahat, dan bagi jiwamu untuk menyembuhkan diri dari tekanan sehari-hari. Dalam dunia yang penuh dengan tuntutan dan ekspektasi, kita seringkali lupa bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan berasal dari dalam diri kita sendiri. Jika kita tidak merawat diri kita, bagaimana mungkin kita bisa merawat orang lain? Waktu untuk diri sendiri adalah momen ketika kamu bisa melepaskan beban yang selama ini kamu pikul, dan mulai membangun kembali energi positif yang akan membantu kamu menjalani hidup dengan lebih baik. Ketika kamu meluangkan waktu untuk dirimu sendiri, kamu memberikan kesempatan bagi pikiranmu untuk merenung. Dalam keheningan tersebut, kamu bisa mengevaluasi langkah-langkah yang sudah kamu ambil, memahami kesalahan yang mungkin terjadi, dan merencanakan langkah-langkah baru yang lebih baik. Ini adalah proses introspeksi yang sangat penting untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Tidak hanya itu, waktu untuk diri sendiri juga membantu meningkatkan kreativitas. Ketika kamu memberikan ruang bagi pikiranmu untuk bebas berkeliaran, ide-ide baru seringkali muncul tanpa disadari. Inilah saat-saat ketika inspirasi datang secara alami, dan kamu bisa menemukan solusi untuk masalah yang selama ini mengganggu. Waktu untuk diri sendiri adalah masa ketika kamu bisa berpikir tanpa batas. Bayangkan jika kamu tidak pernah meluangkan waktu untuk dirimu sendiri, kamu akan terus berjalan tanpa arah, terjebak dalam rutinitas yang hanya menguras energi tanpa memberikan hasil yang nyata. Lambat laun kamu akan merasa lelah, kehilangan semangat, dan bahkan merasa kosong. Semua ini terjadi karena kamu tidak memberikan ruang bagi dirimu untuk tumbuh dan berkembang. Waktu untuk diri sendiri juga membantu meningkatkan hubunganmu dengan orang lain. Ketika kamu merasa tenang dan bahagia, kamu akan lebih mudah bersikap sabar, pengertian, dan penuh kasih sayang kepada orang-orang di sekitarmu. Sebaliknya, ketika kamu merasa lelah dan tertekan, kamu cenderung menjadi mudah marah dan tidak sabar. Oleh karena itu, waktu untuk diri sendiri adalah investasi tidak hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang yang kamu cintai. Ada banyak cara untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri. Kamu bisa membaca buku yang menginspirasi, menulis jurnal untuk merefleksikan pikiranmu, mendengarkan musik yang menenangkan, atau sekadar duduk diam di tengah alam. Yang terpenting adalah kamu benar-benar hadir dalam momen tersebut, dan tidak membiarkan gangguan dari luar mengambil alih waktu berharga ini. Ketika kamu meluangkan waktu untuk dirimu sendiri, kamu juga belajar untuk lebih menghargai dirimu. Kamu mulai menyadari bahwa kamu layak mendapatkan istirahat, layak mendapatkan kebahagiaan, dan layak mendapatkan cinta. Ini adalah langkah penting menuju penerimaan diri, yang pada akhirnya akan membawa kamu pada kehidupan yang lebih bermakna. Waktu untuk diri sendiri adalah momen ketika kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu. Ketika kamu merasa tenang dan damai, kamu akan lebih mudah menghadapi tantangan hidup, lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, dan lebih siap untuk berbagi energi positif dengan orang lain. Ini adalah fondasi dari kebahagiaan dan keberhasilan yang sejati.
Ingatlah bahwa waktu untuk diri sendiri bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Jika kamu ingin hidup dengan lebih bermakna, mulailah hari ini dengan meluangkan waktu untuk dirimu sendiri. Rasakan manfaatnya, dan saksikan bagaimana hidupmu berubah menjadi lebih baik. Karena pada akhirnya 1 jam untuk dirimu lebih berharga daripada 10 meeting yang hanya membuatmu lelah dan kehilangan semangat. Bagian keempat, manfaat meluangkan waktu untuk diri sendiri. Meluangkan waktu untuk diri sendiri memiliki banyak manfaat yang seringkali tidak kita sadari. Salah satu manfaat terbesarnya adalah meningkatkan keseimbangan hidup. Ketika kamu memberikan waktu untuk merawat dirimu, kamu menciptakan harmoni antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan kebutuhan spiritual. Ini adalah kunci untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna dan memuaskan. Salah satu manfaat utama dari waktu untuk diri sendiri adalah meningkatkan kesehatan mental. Ketika kamu memberikan ruang bagi pikiranmu untuk bernapas, kamu mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Ini membantu kamu merasa lebih tenang dan damai, sehingga kamu bisa menghadapi tantangan hidup dengan lebih percaya diri dan optimis. Kesehatan mental yang baik adalah fondasi dari kebahagiaan sejati. Selain itu, waktu untuk diri sendiri juga membantu meningkatkan produktivitas. Ketika pikiranmu segar dan tenang, kamu akan lebih fokus dan efisien dalam bekerja. Kamu bisa menyelesaikan tugas-tugasmu dengan lebih cepat dan berkualitas. Karena energi positif yang kamu dapatkan dari waktu untuk diri sendiri akan memengaruhi cara kamu menjalani aktivitas sehari-hari. Manfaat lainnya adalah peningkatan kreativitas. Ketika kamu memberikan waktu untuk dirimu sendiri, kamu memberikan kesempatan bagi pikiranmu untuk berkembang tanpa batas. Ide-ide baru seringkali muncul ketika kamu berada dalam keadaan rileks. Ini adalah saat-saat ketika kamu bisa menemukan solusi untuk masalah yang selama ini mengganggu, atau bahkan menemukan peluang baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Waktu untuk diri sendiri juga membantu meningkatkan hubunganmu dengan orang lain. Ketika kamu merasa bahagia dan damai, kamu akan lebih mudah bersikap sabar, pengertian, dan penuh kasih sayang. Sebaliknya, ketika kamu merasa lelah dan tertekan, kamu cenderung menjadi mudah marah dan tidak sabar. Oleh karena itu, waktu untuk diri sendiri adalah investasi tidak hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang-orang yang kamu cintai. Salah satu manfaat yang seringkali diabaikan adalah peningkatan rasa percaya diri. Ketika kamu meluangkan waktu untuk dirimu sendiri, kamu belajar untuk lebih menghargai dirimu. Kamu mulai menyadari bahwa kamu layak mendapatkan istirahat, layak mendapatkan kebahagiaan, dan layak mendapatkan cinta. Ini adalah langkah penting menuju penerimaan diri, yang pada akhirnya akan meningkatkan rasa percaya dirimu dalam menghadapi tantangan hidup. Waktu untuk diri sendiri juga membantu meningkatkan kualitas tidur. Ketika pikiranmu tenang dan bebas dari tekanan, kamu akan lebih mudah tertidur dan mendapatkan istirahat yang berkualitas. Ini sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, karena tidur yang cukup adalah kunci untuk menjalani hari-hari dengan lebih energik dan fokus. Selain itu, waktu untuk diri sendiri juga membantu meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Ketika pikiranmu jernih dan bebas dari gangguan, kamu akan lebih mudah melihat situasi dengan lebih objektif. Kamu bisa mempertimbangkan berbagai opsi dengan lebih bijak, dan mengambil keputusan yang tepat untuk kebaikan dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Manfaat lainnya adalah peningkatan rasa syukur. Ketika kamu meluangkan waktu untuk dirimu sendiri, kamu belajar untuk lebih menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi juga dari momen-momen sederhana yang sering kali terabaikan. Ini adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Pada akhirnya, waktu untuk diri sendiri adalah investasi terbesar yang bisa kamu berikan pada dirimu. Ini adalah momen ketika kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu. Ketika kamu merasa tenang dan damai, kamu akan lebih mudah menghadapi tantangan hidup, lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, dan lebih siap untuk berbagi energi positif dengan orang lain. Ingatlah bahwa 1 jam untuk dirimu lebih berharga daripada 10 meeting yang hanya membuatmu lelah dan kehilangan semangat. Mulailah hari ini dan rasakan manfaatnya dalam hidupmu.
Semoga pengembangan ini sesuai dengan harapan Anda. Jika ada penyesuaian lebih lanjut, silakan beritahu saya. Bagian kelima, cara memulai meluangkan waktu untuk diri sendiri. Memulai meluangkan waktu untuk diri sendiri mungkin terdengar sederhana. Namun dalam praktiknya seringkali kita merasa sulit untuk melakukannya. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menyadari pentingnya waktu untuk diri sendiri. Tanpa pemahaman ini, kamu akan terus menunda-nunda dan mengutamakan hal-hal lain yang sebenarnya tidak memberikan nilai tambah bagi hidupmu. Langkah berikutnya adalah mencari waktu dalam jadwalmu yang bisa kamu dedikasikan hanya untuk dirimu. Mungkin pagi hari sebelum memulai aktivitas, atau malam hari setelah semua pekerjaan selesai. Bahkan 15 menit di tengah hari bisa menjadi awal yang baik. Yang terpenting adalah kamu benar-benar hadir dalam momen tersebut tanpa gangguan dari luar. Jika kamu merasa kesulitan menemukan waktu, cobalah untuk memprioritaskan kembali aktivitasmu, buat daftar hal-hal yang selama ini menghabiskan waktumu, kemudian tanyakan pada dirimu apakah semuanya benar-benar penting. Jika ada aktivitas yang tidak memberikan manfaat, jangan ragu untuk menguranginya atau bahkan menghilangkannya. Dengan cara ini, kamu akan memiliki lebih banyak ruang untuk dirimu sendiri. Setelah menemukan waktu, langkah berikutnya adalah memilih kegiatan yang bisa membantu kamu bersantai dan merenung. Beberapa orang suka membaca buku meditasi atau menulis jurnal, sementara yang lain lebih suka mendengarkan musik berjalan-jalan di alam atau sekadar duduk diam. Yang terpenting adalah kamu merasa nyaman dan damai saat melakukannya. Jangan takut untuk bereksperimen dengan berbagai kegiatan hingga kamu menemukan apa yang paling cocok untukmu. Mungkin ada kalanya kamu ingin mencoba sesuatu yang baru seperti melukis, yoga, atau memasak. Ingatlah bahwa tujuan utamanya adalah memberikan ruang bagi dirimu untuk bernapas dan berkembang. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Salah satu cara efektif untuk memastikan kamu konsisten meluangkan waktu untuk diri sendiri adalah dengan membuat rutinitas. Misalnya luangkan waktu setiap pagi untuk minum secangkir teh sambil merenung, atau setiap malam untuk menulis jurnal tentang pengalaman harianmu. Rutinitas ini akan membantu kamu menjadikan waktu untuk diri sendiri sebagai bagian penting dari hidupmu. Selain itu penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung ketika kamu meluangkan waktu untuk diri sendiri. Carilah tempat yang tenang dan nyaman, matikan notifikasi ponselmu, dan pastikan tidak ada gangguan dari luar. Dengan cara ini kamu bisa sepenuhnya fokus pada dirimu sendiri tanpa khawatir terganggu oleh hal-hal lain. Jika kamu merasa kesulitan untuk memulai, cobalah untuk melibatkan orang lain dalam proses ini. Misalnya ajak teman atau keluarga untuk melakukan kegiatan yang menenangkan bersama-sama. Meskipun tujuannya adalah meluangkan waktu untuk diri sendiri, terkadang dukungan dari orang lain bisa membantu kamu tetap termotivasi dan konsisten. Ingatlah bahwa meluangkan waktu untuk diri sendiri bukanlah pelarian dari tanggung jawab, melainkan cara untuk memperbarui energi dan perspektifmu. Ketika kamu merasa lebih tenang dan damai, kamu akan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih percaya diri dan optimis. Ini adalah investasi yang akan membawa dampak positif bagi semua aspek hidupmu. Terakhir, jangan lupa untuk bersabar dan konsisten. Perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Namun jika kamu terus meluangkan waktu untuk dirimu sendiri, kamu akan mulai merasakan manfaatnya secara bertahap. Mulailah hari ini dengan langkah kecil, dan saksikan bagaimana hidupmu berubah menjadi lebih baik. Karena pada akhirnya 1 jam untuk dirimu lebih berharga daripada 10 meeting yang hanya membuatmu lelah dan kehilangan semangat. Bagian ke-6, menghadapi tantangan dalam meluangkan waktu untuk diri sendiri. Meluangkan waktu untuk diri sendiri seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah rasa bersalah. Banyak orang merasa egois atau tidak bertanggung jawab ketika mereka mengambil waktu untuk diri mereka sendiri. Mereka khawatir bahwa hal ini akan dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab atau ekspektasi orang lain. Namun penting untuk diingat bahwa meluangkan waktu untuk diri sendiri bukanlah bentuk pengabaian, melainkan cara untuk menjaga keseimbangan hidup. Jika kamu tidak merawat dirimu sendiri, bagaimana mungkin kamu bisa merawat orang lain?
Jadi jangan biarkan rasa bersalah menghalangi usahamu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Ingatlah bahwa kamu layak mendapatkan waktu ini. Tantangan lainnya adalah tekanan dari lingkungan kerja atau sosial. Ada kalanya orang-orang di sekitarmu tidak memahami pentingnya waktu untuk diri sendiri. Mereka mungkin menganggap bahwa kamu sedang bermalas-malasan atau tidak serius dengan tanggung jawabmu. Dalam situasi seperti ini penting untuk tetap teguh pada prinsipmu dan menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari upayamu untuk menjadi lebih produktif dan bahagia. Ketika menghadapi tantangan ini, cobalah untuk berkomunikasi secara terbuka dengan orang-orang di sekitarmu. Jelaskan bahwa waktu untuk diri sendiri adalah investasi yang akan membawa manfaat tidak hanya untuk dirimu tetapi juga untuk mereka. Misalnya ketika kamu merasa lebih tenang dan damai, kamu akan lebih mudah bersikap sabar pengertian dan penuh kasih sayang kepada orang lain. Selain itu, tantangan juga bisa datang dari dalam diri sendiri. Ada kalanya kita merasa tidak pantas mendapatkan waktu untuk diri sendiri, terutama jika kita merasa belum cukup berhasil atau belum memenuhi ekspektasi tertentu. Namun ingatlah bahwa kamu layak mendapatkan istirahat dan kebahagiaan, tidak peduli seberapa besar pencapaianmu. Waktu untuk diri sendiri adalah hak setiap individu. Jika kamu merasa kesulitan untuk memulai, cobalah untuk memulai dengan langkah kecil. Misalnya luangkan 5 menit setiap hari untuk duduk diam dan bernapas dalam-dalam, kemudian tingkatkan durasinya secara bertahap. Dengan cara ini kamu tidak akan merasa terbebani, dan perlahan-lahan kamu akan mulai merasakan manfaatnya. Tantangan lain yang sering muncul adalah ketakutan akan penilaian orang lain. Banyak orang khawatir bahwa mereka akan dianggap tidak profesional atau tidak serius dengan pekerjaan mereka jika mereka mengambil waktu untuk diri sendiri. Namun faktanya adalah bahwa orang-orang yang paling sukses justru adalah mereka yang tahu bagaimana menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Untuk mengatasi tantangan ini, cobalah untuk fokus pada tujuan utamamu, yaitu menjadi versi terbaik dari dirimu. Ketika kamu merasa lebih tenang dan damai, kamu akan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih percaya diri dan optimis. Ini adalah cara terbaik untuk membuktikan bahwa waktu untuk diri sendiri bukanlah penghalang tetapi justru pendukung kesuksesanmu. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam meluangkan waktu untuk diri sendiri. Tidak ada aturan baku yang harus kamu ikuti. Yang terpenting adalah kamu merasa nyaman dan damai saat melakukannya. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Yang penting adalah kamu terus berusaha. Pada akhirnya tantangan-tantangan ini adalah bagian dari proses pertumbuhan pribadi. Ketika kamu berhasil mengatasinya, kamu akan menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi kehidupan dengan lebih percaya diri. Jadi jangan menyerah, mulailah hari ini dan rasakan manfaatnya dalam hidupmu. Karena 1 jam untuk dirimu lebih berharga daripada 10 meeting yang hanya membuatmu lelah dan kehilangan semangat. Bagian ke-7. Penutup dan ajakan untuk bertindak. Saat ini adalah saat yang tepat untuk mulai memikirkan kembali prioritas hidupmu. Apakah kamu sudah memberikan cukup waktu untuk diri sendiri? Ataukah kamu masih terjebak dalam rutinitas yang hanya menguras energi tanpa hasil nyata? Jika jawabannya adalah yang terakhir, maka sudah saatnya kamu membuat perubahan. 1 jam untuk dirimu sendiri bisa menjadi titik balik dalam hidupmu. Bayangkan bagaimana hidupmu akan berubah jika kamu secara konsisten meluangkan waktu untuk diri sendiri. Kamu akan merasa lebih tenang, lebih damai, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup. Kamu akan lebih fokus, lebih produktif, dan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Semua ini adalah hasil dari investasi kecil yang kamu berikan pada dirimu sendiri. Ingatlah bahwa waktu adalah aset paling berharga yang kamu miliki. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu yang sudah berlalu. Oleh karena itu gunakan waktu dengan bijak. Jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah. Prioritaskan waktu dan energimu untuk hal-hal yang membuat hidupmu lebih bermakna. Dan mulailah dengan meluangkan waktu untuk dirimu sendiri. Jika kamu merasa ragu atau takut untuk memulai, ingatlah bahwa perubahan tidak harus besar untuk membawa dampak. Mulailah dengan langkah kecil.
Misalnya luangkan 15 menit setiap hari untuk merenung atau menulis jurnal, kemudian tingkatkan durasinya secara bertahap. Dengan cara ini, kamu tidak akan merasa terbebani, dan perlahan-lahan kamu akan mulai merasakan manfaatnya. Jangan biarkan tekanan dari luar menghalangi usahamu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Jika ada orang yang tidak memahami pentingnya waktu untuk diri sendiri, cobalah untuk menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari upayamu untuk menjadi lebih produktif dan bahagia. Ketika kamu merasa lebih tenang dan damai, kamu akan lebih mudah berbagi energi positif dengan orang lain. 1 jam untuk dirimu sendiri adalah investasi terbesar yang bisa kamu berikan pada dirimu. Dalam 1 jam tersebut kamu bisa menemukan kejelasan pikiran, mendapatkan inspirasi baru, dan memperbaiki pola pikirmu. Ini adalah momen ketika kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu. Jadi jangan ragu untuk memulainya hari ini. Ingatlah bahwa kebahagiaan dan keberhasilanmu bergantung pada bagaimana kamu menggunakan waktu. Jika kamu menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting, kamu akan kehilangan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang benar-benar bermakna. Jadi mulailah hari ini dengan meluangkan waktu untuk dirimu sendiri, dan rasakan manfaatnya dalam hidupmu. Jangan lupa bahwa perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna dimulai dengan langkah kecil. Kamu tidak harus sempurna dari awal, yang penting adalah kamu terus berusaha dan konsisten. Perlahan-lahan kamu akan mulai melihat perubahan positif dalam hidupmu, dan kamu akan menyadari betapa berharganya waktu yang kamu habiskan untuk dirimu sendiri. Pada akhirnya 1 jam untuk dirimu lebih penting daripada 10 meeting yang kamu benci, karena dalam 1 jam tersebut kamu bisa menemukan kejelasan pikiran, mendapatkan inspirasi baru, dan memperbaiki pola pikirmu. Ini adalah investasi yang akan membawa dampak positif bagi semua aspek hidupmu. Jadi mulailah hari ini dan saksikan bagaimana hidupmu berubah menjadi lebih baik. Jadi jangan menunggu lagi. Mulailah hari ini dengan meluangkan waktu untuk dirimu sendiri. Renungkan apa yang benar-benar penting dalam hidupmu, dan mulailah membuat perubahan kecil yang bisa membawa dampak besar. Ingatlah bahwa waktu adalah aset yang tidak bisa diperbarui, dan 1 jam untuk dirimu adalah langkah kecil yang bisa membawa dampak besar bagi hidupmu.